petani milenial itu diperlukan sebagai intermediary yang dandani packaging, yang dandani pupuknya dan sebagainya, sehingga quality lebih bagus, bisa dapat harga lebih bagus. Bagus sih, tapi Ibu yang diharapkan 100.000 itu menjadi petani sungguhan atau cuma begitu aja? Oke, pertanyaan yang sangat kritis ini Pak Hermawan. Milenial nih walaupun bisa dibilang melek teknologi, tapi kayaknya semakin banyak milenial belum tentu juga semakin banyak yang mau jadi petani juga, karena kebanyakan orang maunya yang ya agak fancy, keren dikit, kerja kantoran. Jadi bagaimana merubah mindset bahwa petani itu keren, petani itu suatu prestis, kemudian petani atau pertanian itu memberikan masa depan yang cemerlang kepada anak-anak muda kita, itu menjadi tantangan kita. Dan kita tahu bahwa dengan menggunakan teknologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara Change the Game, Win the Game. Saya dan Mas Kaisang menjadi co-host dari acara-acara seperti ini, dan kita berturut-turut mengundang 4 stakeholder ICSP, karena dalam hal ini saya memang Chairman ICSP Indonesia dan juga incoming Chairman Dunia, Indra Council Small Business. Nah, ada 4 stakeholder, 1 pemerintah, kedua adalah corporation, ketiga adalah pembina, dan keempat adalah peneliti. Nah, tamu kita hari ini adalah Dr. Santi, atau kepanjangannya Dr. Ida Widiarsanti, yang merupakan pembina UKM petani milenial. Enggak, karena Pak, itu masih banyak banget loh Pak, pembina UKM milenial dan kepala pusat pendidikan pertanian dan penyuluhan dan pengembangan nanti sumber daya dulu pertanian. Dibaca Pak, nanti salah nanti. Enggak, nanti aku nolek kuno. Oke, diulangi ini. boleh ya, boleh salah ya Mas? Wes. Ayo wes. Nah, jadi loh, kok ini balik lagi yang tadi? Kan udah Pak, kan sudah memperkenalkan. Enggak, itu yang kepala pusat itu belum. Kan? Oke, kan sudah saya omongin juga. Oh ya, sudah ya. Bisa. Oke. Wes, terus. Nah, jadi saya akan tanya bergiliran sama Mas Kaisang ya pada narasumber. Nah, sebagai pembina UKM milenial, petani itu masuk UKM kalau di Indonesia, dan nelayan juga. Makanya jumlahnya itu jadi 65,5 ini. Khusus yang petani milenial, apa saja yang Ibu kerjakan dan tantangan kesulitan apa mengembangkan petani milenial ini? Terima kasih Pak Hermawan Kertajaya. Senang sekali bahwa pada kesempatan ini kami diundang, ya, tentu saja mewakili pembina dari petani milenial, Mas Kaisang. Terima kasih banyak sudah diundang. Jadi memang sebagai pembina petani milenial ini banyak suka dukanya ini, Pak Hermawan. Jadi kita tahu bahwa para petani milenial ini tersebar di seluruh Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan terutama. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan kita, ya, bagaimana kemudian kita bisa mendorong para petani milenial yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di daerah-daerah perdesaan, Mas Kaisang, karena terutama para petani milenial, petani ini masih banyak yang di daerah perdesaan, dan memang kita ingin membangun perdesaan, begitu ya, untuk kemudian bisa mereka tetap di desa, kemudian membangun desa, dan kemudian mereka tidak harus berbondong-bondong ke kota melakukan urbanisasi. Berapa jumlahnya? Saat ini yang didorong oleh Kementerian Pertanian ada sekitar 100.000. 100.000 ya. Dan memang berbeda ya background. Dan memang berbeda background pendidikan, silakan. Berbeda background komoditas, kemudian juga mereka dari seluruh Indonesia. Nah, beberapa di antaranya berjumlah 2.213 orang ini sudah dikukuhkan menjadi duta petani milenial. Waktu itu dikukuhkan oleh bapaknya Mas Kaisang, bersama-sama oleh Pak Menteri Pertanian tentu saja. Bapak Seperti Presiden, itu. ya? Pak Presiden bersama dengan Pak Menteri Pertanian. Begitu. Nah, kemudian tantangannya bagaimana ini mendorong para petani milenial, ya? Tentu saja kita
Selain dari tadi, memang mereka tersebar di seluruh Indonesia, banyak berada di daerah perdesaan, kemudian mereka juga akses terhadap berbagai macam informasi ini masih agak kesulitan. Misalnya informasi bagaimana mendorong mereka untuk bisa akses ke permodalan, akses ke teknologi, kemudian juga akses ke sarana-sarana atau fasilitas terkait dengan budidaya, pengolahan maupun pemasaran. Itu yang kemudian menjadi tantangan kita. Sangat bervariasi, kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita harus identifikasi apa sih sebetulnya need mereka, kebutuhannya. Dan kemudian ketika memang kita bisa mendorong mereka, harapannya ini bisa didorong per klaster, begitu Pak Hermawan, Mas Kaisang ya. Jadi kita dorong per klaster komoditas, klaster wilayah, sehingga upaya untuk kemudian bisa memberdayakan petani milenial ini bisa lebih baik cepat komoditas lagi. dan by wilayah. Ya. Baik komoditas dan by wilayah. Ya, memang Indonesia ini sangat beragam. Yang paling banyak sekarang komoditas apa dan wilayah yang paling banyak petani milenialnya apa? Iya. Jadi ternyata petani milenial saat ini senang dengan produk-produk hortikultura dan kemudian peternakan, terutama untuk yang periodenya pendek ini, Pak Hermawan. Jadi menarik ini supaya ya. ada hasilnya langsung ya. Supaya ada hasilnya langsung dan kemudian nilai tambahnya juga luar biasa, Pak Hermawan. Jadi kalau yang komunitas hortikultura sayuran, apalagi kemudian mereka bisa menjual sebagai sayuran sehat atau sayuran organik, ini kan harga jual di pasarnya luar biasa. Kemudian mereka hanya butuh waktu 3 bulan, 2 bulan, kemudian mereka sudah bisa menerima Kalau wilayah hasilnya. paling banyak di mana? Masih di Jawa, Pak Hermawan. Walaupun tentu saja kita Ini tantangannya mencoba, ini tantangannya, walaupun kita mencoba untuk balancing di Papua kita dorong, kemudian di ujung Maluku kita dorong, kemudian di ujung Aceh dan di pulau-pulau perbatasan kita juga dorong, dan bahkan melalui petani milenial dan duta petani milenial yang 2213 itu dan tersebar, ini kita lakukan forum untuk kemudian mereka bisa meresonansi Pak Hermawan. Nah, itu salah satu cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, dari tadi kan ngomong-ngomong tentang petani milenial terus kan, Ibu. Iya, betul. Apakah Mas. sebenarnya petani-petani milenial ini termasuk kelompok yang bisa dibilang melek sama teknologi? Karena kan kalau kita tahu, kalau bisa sebut kita petani konvensional, itu kan pasti mereka tuh bisa dibilang melek, kurang melek sama teknologi. Nah, pendapatnya Ibu gimana? Iya, betul sekali Mas Kaisang. Justru saat ini kita menjawab tantangan regenerasi petani dengan kita mendorong petani milenial. Karena kita tahu bahwa sebagian besar dari petani kita ini masih berusia lanjut, di atas 50 tahun ke atas, ya 70% datanya. Dan kemudian petani-petani yang sudah tua tersebut itu betul karena Mas Kaisang tidak melek terhadap teknologi, kemudian sulit mengadopsi teknologi, kemudian juga mereka masih berbudidaya secara konvensional, sehingga titik ungkitnya adalah dengan mendorong petani milenial. Mereka adaptif, mereka responsif, mereka kreatif, begitu ya. Dan kemudian juga saat ini kan kita akan dihadapkan pada bonus demografi ini sebentar lagi, di mana memang kita akan punya banyak anak-anak muda yang kemudian sebaiknya kita dorong, kita arahkan sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, karena masih banyak kurang ini Mas Kaisang. Dan ketika kita berhubungan dengan mereka, maka kemudian upaya untuk mendiseminasikan teknologi, mendorong mereka untuk melek teknologi, digitalisasi, otomatisasi, presisi, itu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan kita berhadapan dengan petani yang konvensional. Ya, tapi kan seperti walaupun itu. milenial nih, walaupun bisa dibilang melek teknologi, tapi kan kayaknya semakin banyak milenial, belum tentu juga semakin banyak yang mau jadi petani juga, karena kebanyakan orang maunya yang ya agak fancy, keren dikit, kerja kantoran, terus ya yang startup teknologi itu kan juga jadi problem juga kan, karena tidak ada penambahan petani milenial juga. Kayak gimana caranya biar mereka tertarik lah untuk menjadi petani milenial. Walaupun sebenarnya kita tahu menjadi petani itu nggak selalu buruk, karena kan kalau saya pernah lihat itu di US, lihat punya ladang besar, petani buka garasinya isinya Lamborghini. Nah, Lamborghini. Ya, itu kan
mungkin hal-hal seperti itu kalau kita mendalami sesuatu kan pasti tetap ada hasilnya kan sebetulnya. Betul, Ibu. iya setuju. Jadi memang itu yang masih juga menjadi tantangan kita, Pak Hermawan. Jadi bagaimana merubah mindset bahwa petani itu keren, petani itu suatu prestis, kemudian petani atau pertanian itu memberikan masa depan yang cemerlang kepada anak-anak muda kita. Itu menjadi tantangan kita. Dan kita tahu bahwa dengan menggunakan teknologi saat ini menjadi petani tidak harus selamanya berlumpur-lumpur loh Mas Kaisang. Saat ini sudah ada misalnya traktor yang bisa otomatis. Kita pakai remote, traktornya jalan. Kemudian kita juga bisa melakukan budidaya misalnya apakah itu menanam dengan transplanter, kemudian tadi mengolah tanah dengan traktor, kemudian panen dengan harvester, begitu ya. Jadi semuanya sudah ada otomatisasinya. Dan bahkan dengan pemasaran sendiri, kita juga sudah banyak menggunakan platform-platform digital, begitu ya. Sehingga kita bisa menghindari bagaimana kemudian petani panen, menjual di pasar di desa, kemudian diombang-ambingkan harganya oleh tengkulak. Karena sekarang banyak petani, anak-anak muda terutama yang kemudian bisa menjangkau langsung ke konsumen, sehingga dia bisa mendapatkan harga yang memang setimpal dengan apa yang memang mereka usahakan. Nah, dengan demikian maka dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, dan kemudian juga ini akan menjadi daya tarik kepada para petani untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, satu lagi, Duta Petani Milenial yang kita dorong waktu itu sekitar 2.200 ya. Ini kemudian kita dorong untuk meresonansi. Kemudian kita dorong untuk menyampaikan, memotivasi kepada para anak-anak muda lainnya bahwa ini loh, jadi petani ini keren. Dan banyak loh Mas Kaisang, petani-petani kita yang sudah menggunakan mobilnya juga sudah luar biasa, kemudian juga lahannya berhektar-hektar, kemudian juga rumahnya juga keren seperti yang tadi Mas Kaisang sampaikan. Balik lagi Pak, stigma petani itu tidak sekeren bisa dibilang PNS. Kita mau ke calon mertua nih, kerjaanmu apa? Ya itu pasti kalau ngomong PNS langsung diterima itu. Biasanya kan seperti itu karena stigma di masyarakat kan sampai sekarang masih masih seperti itu. Ya, gitu. ya. Itu tidak kita pungkiri Mas Kaisang, dan artinya kami harus terus bekerja keras nih Pak untuk kemudian menyampaikan secara lebih kuat lagi kepada masyarakat bahwa petani itu keren. Dari 100.000 yang dibina itu berapa petani milenial yang betul-betul punya lahan? Sebab saya dengar beberapa petani milenial itu dalam global supply chain-nya itu ngambil produk dari petani konvensional yang tidak bisa mengakses langsung kepada supermarket yang di Jakarta atau tidak bisa ekspor. Jadi petani milenial itu diperlukan sebagai intermediary yang dandani packaging, yang dandani pupuknya dan sebagainya sehingga quality lebih bagus, bisa dapat harga lebih bagus. Bagus sih, tapi Ibu yang diharapkan 100.000 itu menjadi petani sungguhan atau cuma begitu aja? Oke, pertanyaan yang sangat kritis ini Pak Hermawan. Jadi memang dari 100.000 itu kami masih memberikan data bahwa 30% diantaranya mereka bekerja dengan langsung akses terhadap lahan, begitu ya Pak? Atau kemudian pekerjaan yang sifatnya budidaya, yang punya lahan sendiri. Iya, punya aset sendiri. Apakah itu beternak kandang, kemudian juga apakah itu lahan untuk pertanian, begitu ya. Namun kami dari Kementan Pendidikan Pertanian yang mengelola 7 politeknik dan SMK ini Pak, dan kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan, kita mendorong untuk mereka harus bisa menyediakan atau melakukan kegiatan budidaya. Itu penting karena kegiatan budidaya yang baik itu akan menghasilkan bahan baku yang bagus, kan begitu Mas Kaisang, Pak Hermawan. Sehingga ketersediaan bahan baku ini juga penting untuk kemudian bisa mendorong produk-produk selanjutnya, produk olahan, kemudian juga nanti akan dipasarkan dan sebagainya. Nah, petani biasa itu kan kebanyakan bukan milenial ya. Iya. Masih konvensional ini. Masih konvensional semua. Nah, apakah itu mau disulap jadi petani milenial, jiwanya paling enggak walaupun umurnya nggak kalau umurnya nggak mungkin bisa disulap. Iya. Atau cukup yang petani konvensional itu dibiarkan tetapi dihubungkan dengan petani milenial. Baik Pak, jadi
untuk menggarap petani yang konvensional ini ya, tentu saja kita juga ingin menggunakan para petani milenial untuk kemudian bisa masuk ke sana. Jadi petani milenial ini kita harapkan mereka juga bisa menjadi ketua kelompok tani misalnya, atau kemudian membangun korporasi dengan petani-petani konvensional tersebut. Kemudian juga mereka menghubungkan dengan mitra-mitra atau off-taker atau stakeholder ya, apapun itu, apakah stakeholder di sisi hulu, input, pembiayaan, atau kemudian juga pemasaran atau pengolahan, sehingga kemudian para petani konvensional ini bisa ikut tertarik begitu Pak Hermawan. Jadi itu yang kita kembangkan. Jadi korporasi, kemudian klaster, itu kita dorong ke arah sana dengan penggeraknya atau leadernya adalah para petani milenial. Harapannya seperti itu. Ini Pak, kan sebenarnya kan saya pernah punya kopi juga Ibu. Ya. Tapi biasanya problem kami adalah tengkulak. Walaupun sebenarnya sekarang juga kan mulai banyak itu kayak startup model Tani Hub. Betul. Terus apalagi ada sayur box gitu. Tapi maupun gitu, walaupun ada 2 startup yang besar ini kan tetap tidak menjangkau semua petani. Nah, itu gimana caranya Ibu untuk membantu startup model ini bisa menjangkau lebih baik petani? Gimana cara memperkenalkan petani-petani ini walaupun petani milenial konvensional untuk ini loh ada startup yang sebenarnya bisa membantu mereka tidak perlu ke tengkulak gitu. Baik, jadi memang kita coba dorong untuk berkorporasi atau clustering itu tadi, Mas Kaisang ya. Jadi ada petani milenial di situ yang menggerakkan, kemudian mereka berkomunikasi dengan petani-petani yang ada di sana, begitu ya. Dan kemudian mereka membuat kemitraan dengan mendorong para petani-petani ini berkelompok seperti itu, sehingga mereka juga ikut untuk kemudian bisa langsung akses terhadap kemitraan yang ada. Nah harapannya tentu saja proses atau sistem tengkulak ini bisa dihindari ya, karena kalau petani yang ada yang konvensional ini kan biasanya karena mereka tidak tahu, tidak punya banyak pilihan untuk menjual produk-produknya seperti itu Mas Kaisang. Nah kalau yang ini nanti akan ditawarkan oleh klaster atau korporasi di dalam petani milenial tersebut ya, untuk kemudian mereka bisa buat kemitraan yang lebih besar lagi seperti itu. Nah dengan bersama-sama harapannya ini kemudian bisa mendorong para petani-petani tersebut untuk kemudian akses pada pemasaran yang lebih bagus dengan harga yang lebih bagus tentunya. Nah dengan adanya Duta Petani Milenial di seluruh Indonesia, harapannya ini bisa menjangkau Mas Kaisang. Jadi kita bikin struktur ya, di mana ada kepengurusan di pusat, kemudian juga ada petani-petani milenial di daerah, Duta Petani tadi, kemudian masing-masing duta tentu saja beresonansi ya, mendorong para petani lain yang ada di daerahnya untuk kemudian bisa akses terhadap informasi, pasar, fasilitas dan sebagainya. Nah harapannya dengan menjalankan proses yang seperti ini, maka kemudian bisa diatasilah kondisi-kondisi di mana harus berhubungan dengan tengkulak dan sebagainya. Seperti itu Mas Kaisang. Nah, petani milenial ini kan cocok nih untuk masa-masa pandemi, dan khususnya sepandemi ini juga kuliner itu kan maju pesat ya. Betul. Mas Kaisang tadi kopi juga punya segala macam lah dia. Tapi kan, ini kan hilirnya ya. Nah hulunya kan bahannya dari sini. Kalau khusus mengenai kopi, apalagi kopi Indonesia itu kan sebetulnya kalau di Amerika a cup of Jawa itu is a cup of coffee itu sebetulnya keuntungan. Terus Oprah Winfrey pernah bilang kopi luwak itu adalah kopi yang nomor 1 di dunia, the most expensive. Sebetulnya sudah dibantu secara banyak pihak. Nah, bagaimana Ibu sebagai pembina petani milenial mengarahkan pada para milenial ini yang mungkin lebih ngerti ya kayak gini-gini ini, supaya menggalakkan yang begini-begini nih, khususnya kopi, gimana? Ya, jadi bisnis kopi ini memang seksi ya Pak Hermawan, Mas Kaisang ya. Jadi dan setiap orang di seluruh dunia ini minum kopi saya rasa ya, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda, dengan frekuensi yang berbeda-beda seperti itu. Dan Indonesia kaya akan sumber daya genetik, aneka macam kopi ada di Indonesia, dan kemudian tadi betul Pak Hermawan bahwa kopi Indonesia itu luar biasa. Kita punya misalnya di daerah Aceh, di Sumatera Utara misalnya ya, di mana mereka punya kopi-kopi yang khusus Indonesia. Nah kemudian
kita dorong para petani milenial ini, terutama di sentra produksi kopi, misalnya salah satunya di Aceh dan di Sumatera Utara, contohnya saja Pak Hermawan, untuk kemudian mereka bisa menguasai hulu hilir kopi. Karena sekarang juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas di tanaman kopi itu sendiri, ya kan. Jadi mereka harus bisa menguasai pertanaman kopi, mereka harus bisa menghasilkan kopi yang kemudian berkualitas untuk kemudian menjadi bahan baku pengolahan kopi. Nah, outlet kopi misalnya, olahan-olahan kopi ya. Nah, kemudian kami juga kebetulan punya Polbangtan Medan di sana. Kita bekerja sama dengan beberapa SMK yang memang dikhususkan untuk kopi. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan kopi dari hulu ke hilir untuk kemudian perkopian, agribisnis kopi ini bisa ditangani dengan baik. Ya, tapi ekspor gimana? Kalau di Indonesia ini kan sudah, waduh, banyak kali semua masuk kopi. Nah, padahal seperti Gubernur Jawa Barat itu, Pak Ridwan Kamil itu Jabarano, sampai di brand sama dia, buka Jabarano. Dan ini kan luar biasa ya, sampai Gubernur kok mikiri brandingnya ini loh, sampai dia kepengennya ekspor. Sampai seberapa jauh milenial yang 100.000 ini sudah mulai mikir pesawat dalam negeri, karena change the game toh, game changer, he is the game changer, harus merubah gamenya para petani konvensional dibantu petani milenial bisa ekspor. Gimana kalau khusus ekspor? Mereka sudah siap, Pak Hermawan. Jadi beberapa para petani milenial ini sudah mereka berusaha atau berbudidaya kopi ini ya dari hulu sampai hilir. Bahkan mereka juga membuat kopi-kopi dalam kemasan, dan beberapa di antaranya bisa kita sampaikan mereka siap untuk ekspor. Jadi memang sudah mengurus perizinan misalnya, atau kemudian juga sudah punya pangsa pasar sebetulnya di US atau di Eropa begitu ya. Hanya kemudian beberapa masih banyak proses. yang ekspor ya? Sudah banyak yang ekspor. Intinya sudah banyak yang ekspor, dan kemudian mereka karena tadi adaptif, responsif, jadi mereka mau itu mengurus perizinan ekspor misalnya yang menurut petani konvensional mungkin agak rumit begitu ya. Nah, kalau yang ini mereka pokoknya saya harus bisa ekspor, dan itu dijalankan. Kalau Konjen RI di New York itu ngasih branding kopi dangdut nih. Mana Mas? Tapi karena ini, kan Pak, di kopi kan. Tapi kan ini yang problem di mana saya pernah ke ini petani-petani milenial yang untuk urusan kopi. Gitu. Saya langsung datang ke daerahnya, saya ngobrol bareng dengan para petani sana. Para petani sana selalu mengeluhkan ke saya, Mas, bantu dong kami untuk jualin barang-barang kami sini. Oke, saya bisa jualin. Tapi problemnya adalah mereka tidak pernah bisa konsisten. Karena apalagi barang-barang ekspor itu kan katakan kualitas kalau kopi kan harus ada nilai cupping score-nya misalnya 87 ke atas. Sedangkan kalau nanti bulan depan nanti nilainya 85. Bulan depannya lagi nilainya 80. Itu yang saya takutkan, Pak, karena brandingnya kan saya bawa kopi ke luar. Oh, ini bagus banget. Tapi udah tidak continue. Ya, tidak continuity-nya tidak ada gitu. Itu buat saya tuh juga problem, karena mereka selalu beranggapan kopi kami yang terbaik. Iya, terbaik, tapi kan tetap kita kan ada standar. Ya, kita tetap ada standar. Petani konvensional mungkin. Enggak, Pak, milenial. Milenial ya masih gitu. Masih, Pak. Ya, banyak juga yang masih seperti itu. Artinya mereka melakukan kegiatan budidaya apa adanya. Nah, ini yang kemudian terus kita dorong melalui berbagai macam upaya pelatihan, kemudian juga pendampingan. Jangan lupa, walaupun milenial mereka juga perlu pendampingan, Pak Hermawan, untuk kemudian mereka bisa menerapkan istilahnya SOP, Good Agriculture Practices untuk budidaya kopi, sehingga itu tadi kualitasnya terjaga, kemudian produktivitasnya juga bisa meningkat, dan kemudian ya otomatis kontinuitasnya ini juga berkelanjutan seperti itu. Jadi Ibu ini juga pembina 7 sekolah vokasi pertanian di beberapa kota. Makanya kita bicara mengenai masukkan Sial Akademi Kreativitas, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Kalau cuma lulusan vokasi itu cuma bisa teknisnya, nanti tergantung lagi pada orang lain. Ini kan mau naik kelas ini, kalau bisa kan begitu. Gimana itu rencana itu, Bu? Ya, tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat baik, Pak Hermawan. Jadi
pendidikan vokasi kita punya Polbangtan, Mas Kaisang, Politeknik Pembangunan Pertanian di bawah Kementan, kemudian juga punya SMKPP, terutama yang Polbangtan dan Politeknik Engineering. Ini merupakan pendidikan vokasi yang kemudian kita ajarkan mereka 70% praktek konteksnya. Jadi teori-teori itu sambil jalan. Yang penting mereka bisa ke lapangan, kemudian praktek, magang dan sebagainya. Nah, tentu saja dalam konteks praktis mereka bisa menguasai, dan tentu saja dari aspek manajemen, leadership, kemudian juga bagaimana mereka membaca peluang pasar, ini juga harus didorong, Pak Hermawan. Jadi memang konteks CIL ini akan memberikan penguatan di mana para lulusan-lulusan Polbangtan, kemudian PP, SMKPP ini nanti akan bisa betul-betul menjadi petani milenial yang istiqomah, yang maksudnya tetap, jadi tidak berubah-ubah begitu. Jadi mereka siap begitu lulus, mereka siap bekerja dan kemudian menjadi petani milenial tersebut. Itu pengalaman lapangan ya, petani milenial yang masih sama tidak sadar pada konsistensi. Apalagi belum lagi produktivitasnya, Pak. Kami minta 100 ton bulan ini, bulan depan cuma tinggal 50. Ya itu kan jadi problem juga kan, Pak. Itu. Padahal mau diekspor ya. Iya, Pak, ekspor. Jadi dari kami juga jadi takut juga kan, mau ekspor juga susah juga karena udah rasanya nggak konsisten, produktivitasnya juga tidak konsisten, naik turun gitu. Kadang-kadang banyak banget minta dijualin, tapi waktu sedikit kami minta barangnya nggak bisa penuhin. Itu juga jadi problem buat kami. Buyer di luar negeri ya minta konsisten. Minta konsisten. Maupun mungkin rasanya nggak perlu yang terlalu baik, tapi setidaknya rasanya bisa konsisten dan jumlah produktivitasnya bisa sama terus gitu. Itu yang kadang-kadang masih problem sih, Pak, buat saya. Kalau di pasar ini enggak ada apa-apa. Memang permintaan kopi ini naik banget ya di domestik. Ya, domestik emang naik. Cuma mungkin saya nggak tahu. Buat saya secara kualitas kayaknya agak sedikit menurun gitu. Walaupun sebenarnya saya sudah ketemu beberapa petani yang sebenarnya emang mengusahakan supaya kualitas kopi mereka sangat diperbaiki terus. Saya pernah ketemu, Pak, petani kopi ini bisa dibilang nggak tahu nih bisa milenial atau konvensional kan umur hampir 50. Nah, tapi Pak, mereka kalau setiap kali ada pertandingan, kompetisi pasti nomor 1. Karena kopi Indonesia itu sebenarnya yang paling terbaik, Pak. Soalnya nggak perlu konsistensi, disiapkan yang terbaik untuk Jadi untuk satu case saja begitu ya. Setelah itu itu jadi sesudah kompetisi itulah itu problem. Gitu, Mas Kaisang. Ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu yang terakhir. Saya terakhir ini dari tadi kayaknya membahas kalau petani milenial tuh kayaknya lebih baik daripada petani konvensional. Tapi saya tuh sebenarnya tahu Ibu, petani milenial tuh sebenarnya kelemahannya apa sih dibandingkan petani yang bisa dibilang lebih senior lah. Salah satu kelemahannya adalah yang mungkin sama-sama milenial nih ya, Pak. Kita juga milenial ya, Pak Hermawan, semangatnya juga milenial. Kolonial ini, Bu. Adalah mungkin mudah bosan ya, Mas Kaisang ya. Jadi anak-anak muda ini kan mungkin ketika memang harus melakukan kegiatan pertanian yang lama, kemudian mereka tidak selalu untung, kadang-kadang ada ruginya. Nah, itu mereka tidak konsisten, sering mudah bosan dengan itu. Wah, tidak menguntungkan di pertanian, pindah seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa memang yang diminati adalah komoditas-komoditas yang memang jangka pendek. Jadi dan cepat menghasilkan. Jadi memang salah satu kelemahannya adalah mudah bosan. Nah, kemudian dengan kelemahan tersebut ya kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan pertanian untuk petani milenial ini lebih menyenangkan. Jadi istilahnya lebih ke arah praktek, kemudian lebih ke arah menggunakan teknologi, kemudian juga ada variasi-variasi di samping juga cepat mendatangkan keuntungan. Penggunaan teknologi misalnya tadi dengan digitalisasi, kemudian juga dengan otomatisasi ya. Misalnya kita punya smart greenhouse. Sekali pencet, maka kemudian iklim dan kondisi di greenhouse tersebut sudah memadai untuk komoditas tertentu. Kemudian juga sekali pencet misalnya untuk peternakan, maka dengan otomatisasi tersebut pakan-pakan langsung tersalurkan seperti itu. Pengairan juga dengan menggunakan drip irrigation juga langsung tersalurkan gitu, Mas Kaisang. Jadi, nah yang seperti ini yang senang untuk anak-anak muda ini sehingga mudah bosan tadi bisa kita strategikan dengan menggunakan teknologi dan kemudian dengan memperkenalkan produk-produk yang jangka siklus pertumbuhannya pendek. Mas Kaisang, kesimpulan apa ini?
dari Kesimpulannya Pak, pembicaraan ini change the game? petani milenial pengennya yang cepat untung, Pak. Kenapa? Nggak sabaran, Pak. Petani milenial pengennya cepat untung, makanya tadi kan dibilang Apa enggak semua milenial tuh kayak gitu, kepingin Ya, sama cepat aja sih, Pak. Saya kaya juga sih, sehingga Pak. ada crazy rich Kalau- apa ini? Kalau saya sih yang penting cuan aja sih, Pak. Selama untung mau jangkanya lama nggak masalah. Tapi jangka pendek kan bisa Ya menghancurkan. sebenarnya kalau buat saya mau cuan ya tetap cuan sih, Pak. Untung ya untung aja. Ya, tapi kan mesti jaga quality, Ya, konsisten. tetap. Kalau enggak gitu keuntungannya cuma jangka pendek. Ya, emang pasti. Terus itu ya yang perlu Sama ini, Pak, kita tuh harus ada kayak usaha untuk merubah stigma tadi, kayak petani itu tidak selamanya ya bisa dibilang tidak keren gitu. Sebenarnya- Kotor, Iya, berlumpur, tadi kan semua kan penghasilannya iya, kecil. Nah, sekarang kan ada teknologi. Jadi pakai drone untuk Betul, pemupukan. pemupukan. Itu kan keren, Pak. Mungkin anak muda harus dikasih tahu untuk meningkatkan jumlah petani milenial dengan hal-hal seperti itu lewat teknologi. Tinggal pencet pakai komputer, sudah pokoknya semua teknologi lah. Set, yang- langsung Iya, jalan jadi kan semua kelihatan ya. keren, Pak. Kelihatan fancy kok, kerja tetap bisa pakai jas walaupun Bisa. ini mumpuk gitu. Kalau saya nambahin kayaknya dari pembicaraan ini petani milenial itu juga menyadari kelemahannya ya, kepingin cepet, fear of missing out gitu ya. Iya. Jadi kemudian apalagi petani miliar ikut-ikut crazy rich gitu kan, nanti masuk penjara itu jadi. Ada proses, Iya, ada dong. proses Pak Hermawan. Jadi memang Itu ada afiliasi. proses. Nah, makanya jadi pembinaan petani milenial yang sampai 100.000 ya cuma dilakukan oleh Ibu Santi. Jadi ini bukan kita undang sebagai government tapi sebagai pembina milenial. Jadi makanya ngomong praktek itu masukan dari kita juga yang mudah-mudahan jadi konklusi bahwa memang makanya aku selalu ngomong gini Mas Gazang. Jadi milenial itu banyak kelebihannya. Tapi jangan terus dipuji-puji terus. Baik. Betul. Kelemahannya itu juga harus diungkapkan. Kamu mesti lihat wisdomnya orang-orang kayak gini ini loh. Iya. Apa kenapa harus kayak gini harus Baby ditunjukin? boomer, sana kan milenial. Iya. Baby boomer itu lah. Ada Gen X, Gen Y. Ini sebentar lagi kalau vokasi itu menyiapkan Gen Z loh. Iya. 2030 itu nanti Gen Z semua ini. Jadi kalau kita mau menyiapkan sustainable Indonesia, buat saya Indonesia Emas 2045, 2030 itu Indonesia berkelanjutan. Itu memang nggak bisa. Kadang-kadang Gen Y tidak ngerti juga Gen Z itu, ya kan. Nah, ini banyak ini tantangan Ibu sebagai pembina Iya. Betul, Pak. milenial ini gitu ya. Iya. Dan mungkin ada Ibu yang mau katakan kepada audiens ini supaya ayo sing konvensional jadi milenial walaupun umurnya masih muda kan bisa konvensional pikirannya ya toh enggak percaya teknologi dan sebagainya. Mungkin ada himbauan. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Jadi memang sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa pertanian itu keren, kemudian juga pertanian itu tidak boleh berhenti ya. Jadi dalam kondisi apapun kita terus bergerak untuk terus kita kembangkan sektor pertanian. Dan salah satu yang menjadi titik ungkit dari pengembangan pertanian adalah generasi muda. Di mana saat ini anak-anak muda jangan takut untuk berkecimpung di sektor pertanian karena tentunya ini sangat luar biasa. Sudah banyak teknologi terkait dengan pertanian, kemudian juga bisa memiliki banyak akses terhadap informasi, pasar, fasilitasi, infrastruktur, kemudian juga permodalan dan sebagainya. Jadi sebetulnya akses tersebut bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi dan tentu saja dengan pendampingan, kemudian juga pelatihan, pendidikan, maka upaya-upaya untuk kemudian terus meningkatkan knowledge dan kemudian juga skill terkait dengan bidang pertanian ini terus harus dilakukan, Pak. Ya, ini kan zaman outdoor ya sesudah pandemi ini ya. Outdoor, balik ke nature, back to nature ini jadi cocok ya. Sektor yang betul-betul bisa maju terus di masa pandemi ya salah satunya sektor pertanian kan. Iya, betul. Nah, hilirnya ada di retail toh Mas. Ya. Di retail, tapi kan kalau hulunya enggak ditandani enggak sama. bisa. Harus diperkuat juga Iya. hulunya, Pak. Sama-sama seimbang lah, hulu, Betul. hilir, semua harus seimbang lah. Kan kita harus saling support ya. Ya, tadi tantangan kualitas, Ya. kemudian produktivitas, kontinuitas ini menjadi salah satu yang harus terus kita dorong bersama-sama. Terima kasih Ibu
Dr. Santi. Change the game, win the game ya. Kita usahakan supaya pembina petani milenial yang sudah membina 100.000 ini bisa change the game lah. Ya, petani milenialnya sendiri ya harus konsisten. Betul. Kemudian bisa membantu petani konvensional dan bukan cuma rebutan dalam negeri, usahakan supaya bisa ekspor. Ya, itu aja mungkin kali ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.